Anda dituntut untuk berpikir visioner, tetapi kerjaan hari ini juga harus selesai. Sepakat ya? Kalau visioner saja tapi tidak dibebani target hari ini mungkin lebih mudah ya Pak ya? Ya, kalau saya lihat auranya ini aura-aura target 99,999 ya Pak ya. Pak, teknologi itu miliknya anak muda atau para senior? Ya, semua ya. Jadi teman-teman tadi yang Anda bertanya tentang generation gap, saya ingin katakan kepada Anda, di Badan POM nggak ada generation gap. Tapi artinya dari dulu yang namanya kepemimpinan itu memang kolaboratif. Menggabungkan antara senior dan junior itu di semua organisasi dan sampai kapanpun. Anda sekarang bicara Anda milenial, tapi sebentar lagi Pak akan datang generasi baru. Dan kata kuncinya apa? Ya kita harus adaptif. Kalau kita lihat tadi judul yang diambil oleh Panitia itu adalah organisasi 5 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan Badan POM. Sesuatu yang mungkin perlu kita tahu dan perlu kita pelajari dari itu. Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ada pandemi. Badan POM itu melewati banyak tantangan dan ada banyak, kalau kita bilang jadi semacam benchmarking dari banyak kementerian lain bahwa Badan POM telah survive, bukan hanya survive tapi juga sukses untuk dalam tanda kutip adalah kalau boleh saya bilang memimpin dalam proses menghadapi pandemi ini karena banyak hal yang kemudian Badan POM berada di depan. Nah, hal-hal inilah yang mungkin Ibu bisa share kepada kami nilai-nilai seperti apa. Persepsi saya secara umum tentang Badan POM ini sebenarnya adalah satu institusi yang selalu dapat berkah dari Tuhan, perlindungan dan berkah dari Tuhan. Badan POM, ya. Dan saya beruntung, ya. Saya grateful, saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di sini, gitu ya. Tapi saya juga menyadari kalau saya melihat ke belakang, kita disiapkan, kita semua, each of us gitu ya, semua kita itu sebenarnya disiapkan untuk menduduki apapun posisi. Jadi just be grateful ya, bersyukur ya, ikhlas dan bersyukur terhadap titik dimanapun Anda sekarang berada. Karena pasti Anda disiapkan untuk titik tersebut untuk melangkah ke arah yang ke depan lagi kalau kita ikhlas. Saya tahu strategi, tapi strategi yang berdasarkan intuisi ya, strategi yang berdasarkan rasional, ada data, ada rasional dan logika, itu yang harus kita pegang. Dan berdasarkan pengalaman hidup saya juga gitu ya, bahwa akan ada masa-masa berat, tapi selama kita konsisten, persisten dengan nilai-nilai untuk kepentingan yang besar, kita pasti akan selamat. Mungkin lebih di challenge lagi atau praktis ya, praktis banyak aspek-aspeknya. Mungkin yang memahami teorinya nanti bisa memilih mana yang perlu untuk seri kedua gitu ya, mungkin ada serial. Yang penting adalah tentunya konsolidasi sih ini.